Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian pohon pelacakan menggunakan pencarian BERT first search. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, terkhusus untuk mata kuliah kecerdasan buatan, untuk menyelesaikan evaluasi dari materi pertemuan 5. Jadi sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya akan berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya itu Nita Ayulana Sakti dengan stambuk F5511903. Saya dari kelas A, Teknik Informatika dari Universitas Tadulako. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa sih sebenarnya BERT first search itu. Jadi BFS ini adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertentangan dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras maka semua simpul pada aras D dikunjungi terlebih dahulu sebelum simpul-simpul pada aras D tambah 1. Dalam algoritma BFS, simpul anak yang telah dikunjungi disimpan dalam suatu antrian, dan antrian ini dia nantinya digunakan untuk mengacu simpul-simpul yang bertetangga dengannya yang akan dikunjungi kemudian sesuai urutan pengantriannya. Nah, untuk memperjelas lagi cara kerja algoritma BFS ini beserta antrian yang digunakannya, biasanya langkah-langkah yang digunakan itu dia masukkan simpul akar ke dalam antrian. Sebelumnya ini masukkan simpul akar ini merupakan langkah pertama, di sini ada kesalahan. Kemudian langkah kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang ketiga, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Namun, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, simpul anak atau disebut juga simpul anak, ke dalam antriannya. Nah, jika antrian itu kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Nah, ulangi pencarian tersebut dari langkah kedua. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini soal yang diberikan kepada kami terkhusus untuk algoritma BERT first search ini, dia merupakan dalam bentuk puzzle. Jadi, buatlah pohon pelacakan untuk pencarian BERT first search, di mana keadaan awalnya seperti ini dan goalnya, tujuannya kita itu seperti ini. Jadi keadaan awalnya, puzzle-nya di sini masih terlihat ya, teracak, dan goalnya itu adalah di mana puzzle itu sudah berurutan. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, jadi ini untuk jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa bisa jawabannya itu seperti ini. Ya, jadi di sini ini merupakan jawaban dari soal sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat bersama untuk keadaan awal dari puzzle-nya. Di sini sangat terlihat jelas puzzle-nya ini masih belum berurutan. Dan di sini saya berikan penomoran agar lebih mudah kita dalam mengerjakan puzzle-puzzle ini. Jadi untuk pola pencariannya, di sini kita menggunakan pola kanan, bawah, kiri, atas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya untuk kotak kosongnya nanti kita coba untuk geser ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas sampai dia mendapatkan titik goals-nya. Nah, untuk polanya ini kita harus gunakan secara konsisten. Artinya untuk pencarian berikutnya itu kita tetap harus menggunakan pola ini. Tidak boleh kita merandom pola-pola dalam melakukan pencarian. Oke. Jadi di sini langsung saja untuk keadaan awal di sini menghasilkan 3 turunan. Kenapa 3? Kenapa tidak 4? Sementara polanya itu ada 4. Karena ini langsung saja saya jelaskan. Untuk yang pertama, polanya kita geser ke kanan. Ini. Untuk yang pertama kita geser kotak kosong ke kanan. Jadi pada keadaan awalnya kotak kosongnya berada di kiri,
kita geser dia ke kanan, sehingga angka 4 ini dia bergeser ke tempat kotak yang semulanya kosong. Ini untuk turunan puzzle yang pertama. Nah, turunan yang kedua, di sini kita geser ke bawah. Sehingganya untuk angka 7 dia naik ke tempat kotak kosong sebelumnya. Jadi sekarang kotak kosongnya berada di bawah. Kemudian yang ketiga, harusnya kotak kosong itu bergeser ke kiri. Tetapi di sini bisa kita lihat bersama, kondisinya kotak kosong, kondisi awal kotak kosong itu dia berada di ujung kiri, sehingganya dia sudah tidak bisa untuk digeser lagi ke kiri. Olehnya pola pencarian untuk kotak kosong bergeser ke kiri kita hilangkan atau tidak perlu kita gunakan. Oke, sekarang langsung saja kita pola pencarian berikutnya, yaitu kotak kosong kita geser ke kanan, sehingga ini kotak kosong saat ini dia bergeser ke kanan dan angka 1 turun ke tempat kotak kosong sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan turunan pertama dari keadaan awal, dan di sini kita sebut juga dia sebagai level 1. Kemudian kita buat lagi turunan berikutnya. Nah, ini merupakan puzzle kelima, yaitu puzzle yang jadi di sini, maaf, yang pertama kita lakukan turunan itu untuk puzzle nomor 2. Nah, di sini untuk puzzle nomor 2 kita lakukan dulu turunannya. Nah, kenapa? Di sini timbul pertanyaan, kenapa puzzle nomor 2 ini dia hanya memiliki 3 turunan, padahal letak kotak kosong itu berada di tengah-tengah. Jadi harusnya dia memiliki 4 turunan. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Langsung saja kita kita taruh di sini ya. Sorry, ini nutupin ya sebenarnya, tapi inilah. Oke. Contohnya di sini langsung saja kita kerjakan saja. Langsung saja kita kerjakan untuk puzzle nomor 2. Pertama kita geser kotak kosong ke kanan. Kita geser kotak kosong ke kanan, sehingganya begitu dia digeser ke kanan, angka 5 ini dia berpindah ke posisi awal kotak kosong. Di sini kita lihat puzzle induknya di sini menjadi puzzle yang nomor 2 untuk turunan ini. Nah, kita geser akhirnya angka 5 ke tempat kotak kosong sebelumnya. Kemudian yang kedua, kotak kosong kita geser ke bawah. Nah, sekarang angka 8 dia akan naik ke atas karena dia akan naik ke atas untuk mengisi kotak kosong, posisi kotak kosong sebelumnya, dan sekarang kotak kosong berada di bawah sesuai dengan pola pencarian yang kita gunakan. Yang ketiga, kotak kosong kita geser ke kiri. Nah, di sini dia tidak kenapa tidak dicantumkan ketika kotak kosong bergeser ke kiri. Sekarang kita coba untuk kotak kosong bergeser ke kiri. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah sama seperti ini pola awal. Coba kalau kita kotak kosong kita geser ke kiri. Otomatis di sini yang akan menjadi kosong dan di sini akan dimasuki oleh angka 4. Nah, sekarang kenapa kita tidak masukkan ini puzzle ini ke dalam turunan dari induk puzzle nomor 2? Karena kita lihat di sini, kita bisa lihat bersama kondisi puzzle untuk pola pergeseran ke kiri dari induk puzzle nomor 2 ini sama dengan keadaan awal, sama dengan puzzle induknya. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan puzzle yang sama, itu tidak perlu lagi kita lakukan pencarian terhadap puzzle tersebut. Karena apa? Karena pasti ujungnya dia akan menghasilkan dia akan mengulangi proses yang sama. Seperti itu. Jadi ini tidak perlu kita gunakan. Olehnya dia hanya mendapatkan 3 turunan dari induk puzzle nomor 2. Sekarang kita lanjut ke untuk mencari turunan dari induk puzzle nomor 3. Nah, di sini kenapa dia hanya terdapat 1 anak saja, 1 turunan saja untuk induk nomor 3? Karena dengan penjelasan yang sama, karena jika kita melakukan pola pencarian untuk induk nomor 3 ini, jika kita melakukan pola pencarian dengan menggunakan
pola ke bawah, kotak kosong digeser ke bawah, ke kiri, ataupun ke atas, itu kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan induk-induk ini. Ya, olehnya yang menjadi turunan untuk induk nomor 3 ini hanya satu saja, yaitu kotak kosong bergeser ke kanan. Nah, di sini hingganya angka 8 ini dia bergeser ke posisi kotak kosong sebelumnya. Angka 8 bergeser ke kiri dan kotak kosong bergeser ke kanan. Selanjutnya, kita lanjut kepada puzzle induk yang keempat, yang nomor 4. Nah, di sini juga dia hanya satu saja, yaitu bergeser ke kanan. Karena apa? Karena dia untuk pola pencarian yang kotak kosong bergeser ke bawah, kiri, dan atas itu juga menghasilkan puzzle yang memiliki nilai sama dengan puzzle induk, hingganya tidak perlu dituliskan kembali. Olehnya, di sini hanya untuk induk puzzle nomor 3 dan 4, dia hanya menghasilkan satu anak atau satu turunan saja. Di sini induk puzzle nomor 4 dia hanya bisa bergeser ke kanan, hingganya angka 2 ini bergeser ke tempat ke kiri di mana tempat kotak kosong sebelumnya. Sekarang kita lanjut lakukan lagi pencarian dengan cara menurunkan yang pertama, yaitu puzzle yang nomor 5 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba menurunkan puzzle nomor 5 terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan pola pencarian seperti yang sebelumnya, sama, harus konsisten, kanan, bawah, kiri, atas. Ya. Nah, jadi di sini kenapa pola pencarian yang kanan tidak kita lakukan? Karena bisa dilihat bersama, ini kotak kosong posisinya untuk induk puzzle nomor 5, kotak kosong ini sudah berada di sebelah kanan, sehingga dia tidak bisa lagi untuk digeser ke kanan. Olehnya, ini kita langsung saja beralih ke pola yang berikutnya, itu kotak kosong digeser ke bawah. Nah, di sini karena kotak kosong digeser ke bawah, hingganya angka 6 ini dia menduduki posisi awal dari kotak kosong. Seperti ini. Setelah itu, kenapa dia hanya menghasilkan yang kedua? Dua turunan saja. Ini merupakan kotak kosong bergeser ke atas. Karena untuk kotak kosong bergeser ke kiri, kita mendapatkan angka puzzle itu sama dengan angka puzzle induk. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tidak perlu gunakan jika puzzle itu didapatkan hasilnya sama dengan puzzle induk. Nah, di sini kenapa kita tidak melanjutkan pencarian untuk induk puzzle nomor 6, 7, 8, dan 9? Karena bisa kita lihat bersama, untuk goalsnya ternyata bisa kita dapatkan pada level 3, puzzle ke-10. Di sini kita bisa lihat bersama, di sini kita mendapatkan goalsnya, yaitu angkanya sudah berurutan pada puzzle ke-10 level ketiga. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau jawabannya kita sudah dapatkan pada saat kita melakukan pencarian, maka tidak perlu lagi kita teruskan. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai pola pencarian menggunakan algoritma BERT first search. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.